Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emilia Story. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, di sini ada Arzan yang lagi main-main dan kebetulan hari ini rencananya insya Allah ada teman kakak kelasku sih saat aku mondok di Yaping Bekasi. Nah, jadi kakak kelas aku ini kerja di embassy Indonesia yang ada di Abu Dhabi, dan hari ini dia mau datang main ke rumah kita. Nah, jadi pastinya hari ini aku akan siap-siap gitu ya. Bukan siap-siap yang mau gimana-gimana sih, cuman kan biasa lah ya, kalau ada anak-anak kan rumah pasti pabalatak gitu ya, bu ibu pasti paham kan. Jadi ya sedikit dirapihin dan juga sedikit masak-masak lah ya gitu. Oke, anyway, ini anak-anak masih pada main dan masih berantakan kayak gini nih pemandangannya. Dan pastinya nanti aku akan pakai cara terjitu, yaitu ngasih mereka nonton TV supaya aku bisa clean up semua toys mereka dan supaya rumah juga kelihatannya agak rapi gitu ya bun. Nah, kalian ada rencana apa nih weekend ini, mau kemana gitu mungkin, atau ada rencana mau main ke rumah saudara, rumah teman kalian, atau kemana? Coba komen di bawah ya. Anyway, udah pada tahu belum update terbaru tentang Vicky Naki sama Tuba? Coba aku spill foto-foto terbaru atau informasi mereka yang ya pokoknya yang terupdate gitu ya. Memang nggak full video gitu ya bun, karena memang channel aku ini bukan bertujuan untuk mengulas seseorang yang lagi viral atau apapun gitu. Ini aku ngebahas karena memang pengen sharing aja apa yang lagi aku tahu gitu kan ke kalian. Kalau kalian juga sama-sama suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa sih bun, di skip aja, agak dicepetin gitu ya. Oke, jadi ini aku spill dulu foto-foto mereka yang terbaru ya, dan informasinya sekalian, oke? Nah, jadi dimulai dari yang Vicky Naki baru upload video kira-kira kemarin sih ya ini ya. Dan sekarang barusan aku cek udah trending 4. Dan ada juga update yang bilang udah trending 3, yang mudah-mudahan nanti trending 1 lagi. Dan ini adalah keseruan mereka di saat mereka mencoba untuk melakukan pembicaraan atau komunikasi melalui bahasa Indonesia tanpa ada campuran bahasa Inggris atau Turkinya. Dan di sini adalah momen-momen mereka pas di Indonesia ya teman-teman. Ini jadi Tuba lagi main ke rumah saudaranya Vicky, dan ini mereka lagi cobain main lato-lato. Ya, jadi udah segitu aja informasi tentang Tuba dan Vicky-nya, segitu dulu kali ya gitu kan. Karena memang channel ini bukan khusus untuk membahas mereka kayak channel-channel sebelah, jadi aku lanjutin aja kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di Abu Dhabi ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, meskipun rumah kalian udah diberesin tetap berantakan gitu ya bun, gak apa-apa bun, disyukurin aja alhamdulillah, yang penting anak-anak sehat. Ibu harus bahagia juga ya bun, jangan lupa bunda-bunda semuanya, momi-momi semuanya harus tetap bahagia apapun yang menerpa dalam hidup kalian gitu ya Cila. Berat banget gitu bahasanya ya. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kuncinya kan cuma bersyukur, karena kita di dunia ini gak lama kan. Atau juga kita punya peran masing-masing yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anyway, ngomongin tentang dunia akhirat gitu ya, aku jadi ingat sesuatu yang disampaikan oleh, lagi-lagi aku mau sharing sedikit apa yang aku tahu dari guru aku gitu ya. Semoga beliau mengiyakan aku sebagai muridnya gitu. Dari Ustazah Halimah Al-Idrus, beliau bercerita tentang 3 orang yang sholatnya itu nggak diterima sama Allah. Apa aja sih Nazum Zalik ya, semoga kita bukan salah satu dari orang-orang ini. Yang pertama itu orang yang pertama apa ya, coba aku ingat-ingat dulu ya pemirsa.
Yang pertama adalah yang pertama adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Dibenci dalam artian karena mungkin beliau ini zolim, atau beliau ini tidak adil, atau beliau ini dibenci, pokoknya dibenci karena hal-hal yang memang kesalahannya beliau gitu, tidak adil kepada rakyatnya, atau rakyatnya tidak merasa puas, atau rakyatnya merasa terzolimi gitu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang istri yang tidur di malam hari padahal suaminya belum ridho atau masih marah gitu sama dia, atau kebanyakan atau keseringannya itu adalah si istri ini masih ngambek gitu ke suaminya ya. Ayo, siapa yang sering kayak gini? Ini kayak ngaca sendiri gitu ya bun. Iya, pokoknya yang kedua ini adalah yang sholatnya tidak diterima adalah seorang istri yang ketika dia tidur tapi suaminya masih marah ke dia, masih belum ridho ke dia, atau mereka ini masih marahan, diem-dieman, entah karena si suami yang marah atau karena si istri yang ngambek gitu ya bun. Nah, jadi ingat-ingat hadis ini, ingat-ingat cerita ini, ingat-ingat kisah ini, jangan sampai kita tertidur di saat suami kita masih marah atau belum ridho ke kita. Karena di hadis lain juga bilang kalau seorang istri tertidur tapi suaminya masih belum ridho ke dia, masih marah, atau mereka ini masih marahan gitu ya, selama malam itu dia itu dilaknat oleh malaikat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak banget kan diantara kita yang menganggap hal ini tuh hal remeh gitu ya. Tapi semoga Allah menjauhkan kita, semoga Allah memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya gitu ya bun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah orang yang saling bermusuhan atau memutus silaturahmi. Jadi intinya ya, kesimpulannya 3 orang yang tidak diterima sholatnya itu adalah yang pertama pemimpin yang zolim, pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya karena kezolimannya. Yang kedua seorang istri yang ketika ia tidur suaminya masih belum ridho atau masih marahan. Terus yang ketiga adalah orang yang bermusuhan atau orang yang memutus silaturahmi. Nah, semoga teman-teman ya kita bukan salah satu dari ketiga ini, atau kalaupun saat ini kita ada di salah satu kategori ini, Allah beri kita kemudahan untuk menyudahinya, untuk segera bertaubat kepada Allah dan juga memperbaikinya supaya sholat kita kembali diterima gitu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anyway, setiap harinya itu kan kita selalu berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik ya tentunya. Dan apapun ilmu yang baru kita dengar, jangan lihat dari siapa yang menyampaikan. Dengar aja ilmunya, kalau memang baik amalkan, kalau tidak ya wassalam gitu kan. Nah, ini Kakak Aira lagi belajar ngaji, kita dengerin aja ya. Azabi wan nuzuri. Oke. Nudiya ya Musa wa maka. Berarti panjangnya 2 harokat. Nudiya ya Musa. Nudiya ya Musa wa makaru makarallahu wa habitoma sona'u fiyaha tapi fiyaha. Nah, alhamdulillah Kakak Aira udah selesai ngaji. Ini aku baru selesai goreng-goreng ya, goreng pisang, goreng ubi, ada bakwan juga, ada juga yang lain belum sempat ke video. Dan ini aku lagi mau jemput kakak aku yang mau main ke rumah ya. Jadi ini aku jemput karena dia belum tahu rumah aku yang baru, jadi aku harus tunggu dia di depan.
Nah ini dia, alhamdulillah tadi nggak sempat videoin karena keburu ya, rempong ya bun, kalau baru ketemu pasti kan salaman peluk-pelukan gitu kan ya, namanya juga ibu-ibu gitu ya. Nah jadi kakak kelas aku udah di sini sama anaknya, namanya kakak Livia, cantik, solihah, pintar, masya Allah, dan mereka langsung akrab karena mereka juga beberapa kali sempat ketemu kan, meskipun memang nggak lama gitu ya. Dari sini kakaknya malu, kalanya malu, ya udah lah ya bun. Di sini yang penting anak-anak happy, mereka Aira ada temennya, bisa saling sharing, bisa main-mainan, jadi ada temennya gitu lah ya intinya. Biasanya karena mereka selalu berdua kan ya, di sini mereka happy banget, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. No, not that. Which one? Baby shark. That's, I didn't own that. How about I can baby shark? Ya, momen yang paling tidak disukai anak-anak ya bun, yaitu perpisahan pulang. Karena memang besok ada kerjaan lagi, jadi mereka harus pulang ini sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam gitu ya. Nah ya udah, alhamdulillah. Oke, thank you bunda udah nonton vlog aku kali ini. See you on next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.